Salam sehat selalu saudara. Pemerintah memprediksi puncak arus mudik pada libur akhir tahun akan terjadi 2 kali, yakni tanggal 23 hingga 24 Desember 2020 dengan puncak arus balik pada 27 Desember 2020 dan pada 30 hingga 31 Desember nanti. Puncak balik kemudian yang kedua akan terjadi pada 3 Januari 2021. Meski demikian, Kementerian Perhubungan juga memprediksi jumlah penumpang angkutan umum pada liburan Natal dan Tahun Baru ini turun lebih dari 50%, tepatnya 52% dibandingkan tahun lalu. Ini luar biasa. Penurunan penumpang terjadi di semua mode angkutan, yakni bus, kereta api, hingga pesawat, bahkan angkutan laut. Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik Natal dan Tahun Baru mencapai 5,4 juta orang. Untuk mengamankan libur Natal dan Tahun Baru 2021, kepolisian menggelar operasi lilin dari 21 Desember sampai 4 Januari nanti. Lebih dari 123.000 personel dari Polri, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, serta Jasa Marga akan disebar ke sejumlah wilayah, khususnya di Jawa dan Sumatera yang menjadi jalur mudik dan arus balik. Pemerintah mengedepankan protokol kesehatan yang ketat dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan di semua moda transportasi. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana memastikan semua bisa berjalan dengan aman? Kami akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya Aiman Wicaksono. Periode libur akhir tahun semakin dekat. Satgas Penanganan COVID-19 kembali mengingatkan masyarakat untuk menahan diri dalam bepergian jika tidak terlalu mendesak. Saya menghimbau kepada masyarakat, jika perjalanan yang akan dilakukan tidak mendesak, diharapkan untuk tidak melakukan perjalanan. Perjalanan memang tidak selalu berbahaya, namun orang yang berasal dari daerah dengan risiko transmisi tinggi berpotensi membawa penyakit ke daerah yang mereka tuju. Masih adanya pandemi COVID-19 membuat polisi harus bekerja lebih keras untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru 2021. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyebut, polisi tak hanya mengamankan gereja dan arus mudik, tapi juga memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kita siapkan pos-pos pelayanan untuk operasi kemanusiaan. Apa yang dilakukan di operasi kemanusiaan? Kita buat swab antigen dan swab rapid antibody gratis di pos-pos pelayanan. Baik itu di tempat terminal, stasiun kereta, di pos-pos pelayanan lain yang kita siapkan 30 pos. 7 di DKI, 23 di perbatasan. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memantau langsung lalu lintas di tol Jakarta Cikampek dan jalur Puncak. Berdasarkan hasil pantauannya, pergerakan lalu lintas H-1 Natal 2020 masih lancar. Menurut Menhub, lancarnya arus lalu lintas terjadi karena banyak masyarakat yang memilih liburan di rumah. Bahwa 70% masyarakat itu lebih senang tinggal di rumah. Oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang berlibur di rumah. Karena itu satu sisi mengurangi risiko terhadap terpaparnya COVID, tetapi juga membantu pemerintah tidak memenuhi jalan-jalan sehingga menjadi sulit. Di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, warga yang ingin bepergian wajib menjalani tes cepat antigen. Hingga Kamis siang, petugas menemukan 4 orang calon penumpang kereta yang reaktif tes antigen. Calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta juga harus mengikuti tes cepat antigen sebelum melakukan perjalanan di Terminal 1, 2, dan 3. Tarif tes cepat antigen di Bandara Soekarno-Hatta Rp200.000, sedangkan bagi yang ingin melakukan tes swab atau usap harus membayar biaya sebesar Rp800.000. Pemerintah berharap momen libur akhir tahun 2020 tidak berubah menjadi musim panen kasus corona. Masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, sejumlah kendaraan terpantau masih memadati sejumlah ruas jalan tol menuju sejumlah daerah di Pulau Jawa. Pantauan paling akhir akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Adi Wahadi langsung dari Karawang, Jawa Barat. Adi, informasi terakhir terkait dengan arus keluar dari Jabodetabek menuju ke sejumlah tempat di Jawa Barat, Jawa Tengah, mungkin juga Jawa Timur. Di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di Karawang. Silakan. Aiman Wicaksono dan juga saudara, saat ini kondisi arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek sejak sore tadi sudah mulai terpantau cukup lancar. Kendati tadi pagi sempat terjadi kepadatan hingga antrian hampir 10 km, yakni mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 57 rest area. Kepadatan yang terjadi tadi pagi mulai pada pukul 6. di mana ribuan kendaraan warga dari DKI Jakarta yang akan keluar Jakarta melintasi jalur tol Jakarta Cikampek ini tersendat di kilometer 48, tepatnya di pertemuan arus antara kendaraan yang baru saja turun dari tol elevated dan bertemu dengan kendaraan yang menggunakan jalur tol bawah. Kemudian titik lain yang menjadi penyebab kemacetan adalah di kilometer 57. Dan titik ini merupakan terdampak akibat adanya aktivitas keluar dan masuk kendaraan yang akan beristirahat maupun mengisi bahan bakar. Dengan aktivitas tersebut, kendaraan yang akan melaju menuju sejumlah wilayah di Jawa Tengah maupun Jawa Barat ini tersendat hingga antrian mencapai hampir 10 km. Dan pantauan saat ini arus lalu lintas cukup lancar, namun demikian dibandingkan sore tadi ada sedikit peningkatan kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek dengan tujuan wilayah Pulau Jawa maupun wilayah Bandung atau Jawa Barat. Dan ini tepat dengan prediksi kepolisian yang memprediksi terjadi peningkatan kendaraan pada 23 dan hari ini 24 Desember 2020. Dan sejumlah upaya rekayasa lalu lintas juga sudah diterapkan sejak tadi pagi, salah satunya kontraflow untuk bisa mengurai kepadatan yang terjadi akibat dari peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi sejak Kamis pagi sekitar pukul 6 hingga pukul 12 siang tadi. Dan kontraflow tersebut diterapkan hampir beberapa jam untuk kemudian setelah lancar polisi kembali memberlakukan jalur normal. Tidak seperti di jalur lainnya, yakni jalur arteri. Saat ini kondisi arus lalu lintas di jalur arteri cenderung lebih padat. Pasalnya di jalur tol ini sejak kemarin pihak kepolisian melakukan pembatasan kendaraan yang lebih dari sumbu 3 ini tidak bisa melintasi jalur tol Jakarta Cikampek. Ini sebagai antisipasi dari kepadatan atau mengantisipasi kepadatan di tol Jakarta Cikampek ini. Untuk itu kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke wilayah Pulau Jawa maupun Bandung, khususnya untuk kendaraan sumbu 3, ini dikeluarkan melalui gerbang tol Karawang Barat. Dan imbasnya, arus lalu lintas di jalur arteri Karawang ini mengalami kepadatan, tepatnya mulai dari Terminal Kari, Kosambi, hingga wilayah Pancawati, Kecamatan Kari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Untuk bisa mengurai kepadatan di jalur arteri tersebut, sejumlah personil kepolisian juga sudah ditempatkan di sejumlah titik, salah satunya Terminal Kari, kemudian persimpangan Kosambi dan Pasar Tumpah wilayah Kosambi. Dan upaya-upaya terus dilakukan dan melihat kondisi situasi tol yang cukup lancar, mengantisipasi atau untuk mengurai kepadatan di jalur arteri, kendaraan-kendaraan yang melintas ke jalur arteri khususnya sumbu 3 juga sebagian sudah kembali dimasukkan ke jalur tol, dan namun arus lintas ini tetap terpantau cukup lancar. Satu hal yang perlu diperhatikan kepada para pemudik yang akan kembali ke kampung maupun berwisata, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada, terutama tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak. Dan salah satu upaya tersebut juga didukung oleh adanya tes cepat rapid test antigen yang disediakan oleh pihak kepolisian di rest area kilometer 57 ini. Sejak kemarin hingga saat ini, hingga hari ini, pihak kepolisian telah melakukan random terhadap sejumlah pengunjung untuk dilakukan tes antigen, dan ini dilakukan agar bisa meminimalisir atau menekan penyebaran COVID-19 di libur Natal dan Tahun Baru ini, Aiman. Ya, Adi, kalau diperhitungkan maka akan ada dua arus keluar, dua puncak arus keluar dan dua
puncak arus balik. Dua puncak arus keluar ini tanggal 23, 24 dan tanggal 27. 23, 24 sudah kita lewati hari ini. Nanti tanggal 27 akan berada 3 hari lagi. Dan nanti ketika ada arus balik pada tanggal 30 hingga 31 Desember serta tanggal 3 Januari 2021. Ini tentu mensyaratkan adanya pengaturan khusus apabila nanti ada tumpukan jumlah atau volume kendaraan yang melewati baik keluar maupun kembali. Apa antisipasi dari petugas terkait hal ini? Ada sejumlah antisipasi atau rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian untuk bisa mengantisipasi kepadatan atau kemacetan yang berpotensi terjadi ketika arus balik nanti. Salah satunya ini kontraflow. Berdasarkan wawancara kami dengan Dirlantas Polda Jawa Barat kemarin, bahwa antisipasi untuk bisa mengurai kepadatan di jalur tol ini ada beberapa hal diantaranya, yakni melakukan buka jalur lawan arah atau kontraflow, kemudian bisa saja dilakukan one way saat kondisi arus lintas ini padat, krodit, dan tidak bisa dikendalikan. Namun itu alternatif terakhir jika kondisi arus lintas ini cukup padat. Polisi dan petugas lainnya ini juga menganalisa bagaimana kemacetan itu terjadi di jalur tol. Pasalnya berdasarkan kemacetan yang terjadi selama ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya aktivitas keluar masuk kendaraan di rest area dan pertemuan arus terutama di kilometer 66 antara kendaraan dari arah Bandung dan dari arah Cipali. Di sana terjadi pertemuan arus lalu lintas hingga sering terjadi kemacetan. Antisipasi untuk bisa kepadatan akibat dari pertemuan arus tersebut, polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas dengan cara pengalihan kendaraan dari jalur tol dialihkan ke jalur arteri, kemudian dibantu dengan kontraflow yang akan dibuka satu jalur, dan jika masih tetap terjadi kemacetan, maka alternatif terakhir dari one way akan diberlakukan. Selain itu, antisipasi kemacetan lainnya yakni terjadi akibat adanya keluar masuk kendaraan di rest area. Polisi juga akan melakukan penutupan jika kondisi rest area penuh dan akan membuka kembali saat kondisi rest area sudah lancar dan jalur tol sudah lancar, Aiman. Baik, terima kasih Adi Wahadi melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat untuk kemudian melaporkan arus lalu lintas keluar dari Jabodetabek ya, yang menuju ke arah Jawa Tengah, mungkin juga Jawa Timur, ada juga mungkin juga Jawa Barat ke Bandung dan sekitarnya. Ini melewati tol Jakarta Cikampek. Saya akan sebutkan saudara kembali bahwa ada 2 puncak arus keluar pada libur panjang akhir tahun ini. Yang pertama adalah pada tanggal 23 hingga 24 Desember sudah kita lalui. Dan nanti yang kedua, puncak arus keluar akan terjadi pada tanggal 27 Desember 2020. Lalu kemudian puncak arus balik akan terjadi 2 kali juga. Yang pertama tanggal 30 hingga 31 Desember 2020. Dan yang kedua, puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 3 Januari 2021. Dan kelebihan televisi adalah kami melakukan siaran langsung secara integral tadi dari Jakarta, kemudian di tol Jakarta Cikampek, dan selepas ini kami akan menerima informasi langsung dari Jawa Tengah bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.